Kita harus paham teman-teman sekalian, anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, kedua mata, kedua telinga, lisan, hidung, tangan dan jari-jarinya, kaki juga, ya. Semua ini kemaluan, ini semuanya organ-organ tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai perangkat untuk melakukan ketaatan kepadanya dan bukan kemaksiatan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah nomor 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun illallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin manusia, fasilitas yang aku berikan dari badannya itu, ya, waktunya, semua di muka bumi ini dari tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis makanan yang dia bisa dapatkan, pakaian yang akan dia kenakan, semuanya, udara, api, apa saja ini, kecuali untuk digunakan beribadah kepadaku. Ya, dan mana ibadah adalah semua niat, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, kata Allah, tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan maha kuat. Maka teman-teman sekalian, ini harus difahami sebagai pondasi dasar. Jadi tidak boleh kita gunakan anggota tubuh pada kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang terjerumus dalam kemaksiatan karena kejahilannya, belum faham, atau karena kelalaiannya, karena godaan syaitan atau lingkungannya, maka dia masih punya satu kata kunci rahasia. 6 huruf ini rahasianya, taubat. Taubat kepada Allah SWT artinya betul-betul ingin kembali kepada ketaatan Allah dengan meninggalkan kemaksiatannya, tanpa harus memperdulikan lagi ya konsekuensinya apa. Intinya saya sudah bertaubat, saya harus meninggalkan semua kemaksiatan tersebut dengan tulus kepada Allah SWT. Allah akan perbaiki keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki keadaannya. Dan bagi seseorang yang Allah tidak membuka kesalahannya di dunia, dia diharamkan membuka kepada orang lain. Tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah tutupin kesalahannya, lalu dia membongkarnya sendiri. Ya, kalau orang berzina, tidak ada yang tahu sama sekali. Dosa besar, baik. Dia taubat kepada Allah SWT, tutupin. Tidak boleh dia buka lagi. Ada orang semalam suntuk, Allah tutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Besok pagi dia ke kantor, cerita sama orang. Kenapa harus cerita? Dia tidak dibutuhkan untuk menceritakan itu. Baik itu kita mengerjakan amal soleh karena bisa ria, atau kita berbuat dosa karena bisa mendatangkan murkahnya Allah. Kok sudah melanggar masih cerita lagi, gitu. Gak perlu. Harusnya kita faham masalah itu, ya. Dan teman-teman sekalian, taubat ini gak boleh ditunda. Gak ada waktu. Kalau orang masih terus lalai, ini kebodohan. Apa jaminannya teman-teman kita masih bisa berdiri dari tempat duduk kita sekarang? Apa jaminannya kita masih bisa pulang ke rumah? Masih bisa melakukan program-program yang sudah kita planningkan untuk ke depan, atau rencanakan ke depan? Bukankah banyak kasus-kasus terjadi orang tidak sadar? Kasus terjadi kemarin tsunami, jadi banjir, orang lagi jalan tidak tahu. Ada banyak orang yang meninggal tanpa tahu kalau itu sedang terjadi. Kasus pesawat yang jatuh, mana orang tahu? Kalau dia tahu sebelumnya, dia nggak bakal beli tiket. Tapi dia tidak tahu, subhanallah, ajal datang kita tidak tahu kapan. Kebodohan orang kalau dia menganggap, oh tidak akan meninggal, terus saja dalam kelalaian. Bagaimana seseorang itu bisa tenang, kata sebagian ulama salaf? Dia bisa tenang sementara dia tidur lalai, tidak sholat malam, tidak sholat subuh, ya, atau dia dalam gelimang dengan kemaksiatan, sementara di depan matanya mati sedang membuka mulutnya. Dan di akhirat tidak ada pilihan, surga atau neraka. Tempat yang abadi nikmat atau tempat siksaan yang menyakitkan dan abadi. Gimana bisa seseorang bisa merasa aman dengan itu? Dia terima tidak terima, itu faktanya akan terjadi. Dia beriman, alhamdulillah, dia akan selamat. Dia tidak beriman, dia akan rasakan akibatnya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung masalah itu. Maka harusnya seseorang faham masalah ini, teman-teman. Taubat tidak boleh ditunda, dan harus betul-betul tulus, ikhlas dari hati, tanpa harus memikirkan lagi apa perkataan orang. Ya, oh kamu berubah ya, kamu begini ya, kamu so alim, apalah, terserah dia mau ngomong apa. Yang penting saya memang tahu ini kesalahan, saya harus tinggalkan. Itu intinya. Kita menjadi orang baik. Dan siapapun yang taubat nasuha kepada Allah, betul-betul dia tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berkahi kehidupannya. Banyak sekali hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan bagi dia. Keberkahan di rumah tangganya, keberkahan di turunannya, keberkahan di hartanya. Walaupun dalam proses taubat, kata sebagian ulama, akan ada pembersihan masa lalu. Jadi kalau misalnya taubat hari ini, mungkin akan ada waktu dia sudah maksiat sama Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada prosesi, setahun, 2 tahun. Tapi dalam proses 1 tahun, 2 tahun itu mungkin masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Tapi kalau sudah bersih bekas-bekas dosanya, maka dengan sendirinya, seperti mobil yang sedang melewati becek yang banyak, sekarang sudah dapat jalan raya yang mulus dan licin. Maka itu prosesi pembersihan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim,
Tidak ada seorang muslim yang tertimpa rasa sumpek, sedih, gangguan orang, penyakit, ya, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang ada prosesi pembersihan itu.